disintegrasi bangsa itu bisa melalui 3 hal. Pertama internal, kemudian kultural, dan struktural. Nah, kalau internal atau kultural, kalau ada misalnya Bapak Adiaksa Daud. Halangan, hambalang semua udah lewat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera kita semua. Nggak bisa saya sebut satu persatu. Abang saya, Bang Fuad Bawasir. Tadi saya cuman tadi bicara soal keberpihakan media massa. Saya mau bicara soal integrasi bangsa itu, Mas. Iya. Salah satu poin yang paling penting tadi disampaikan oleh Kang Ep tadi adalah politik. Pendanaan politik, undang-undang, gitu kan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena disintegrasi bangsa itu bisa melalui 3 hal. Pertama internal, kemudian kultural, dan struktural. Nah, kalau internal atau kultural, kalau ada misalnya sebagian orang separatis seperti Mas Aris Marsudianto hantam di Papua dulu misalnya, ini Kopassus sahabat saya ya kan, zaman dahulu ini memang bicaranya selalu tegas begitu kan. Itu secara kultural. Tapi kalau disintegrasi secara struktural, ini yang repot. Dari mana tuh struktural itu? Kalau legitimasi penguasa semakin tipis di masyarakat, gitu loh. Iya. Kalau legitimasi penguasa makin kecil di masyarakat, tingkat represi yang begitu besar, kemudian tidak adanya sebuah seperti platform gitu, mau kemana kita seperti GBHN dahulu. Nggak gitu punya misalnya. GBHN. Tidak ada aturan perundang-undangan yang jelas, gitu loh. Apa yang akan diarahkan? Contoh misalnya saya waktu jadi Menpora gitu, ini olahraga acak-acakan begini. Benar tadi kata Kang Ep, saya langsung bikin Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang olahraga. Ketika ada undang-undang, udah semua main dalam alur itu. Sekarang direvisi, tapi sudah ada dasarnya gitu. Undang-Undang Kepemudaan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 juga kita buat tahun 2005. Kita buat juga karena itu adalah aturan main. Nah, dalam hal misalnya Basar sekarang ya mohon maaf ya, mereka juga perlu makan kan. Ini persoalannya kan di situ tadi. Jadi mesti dibatasi. Membatasinya dengan cara apa? Tadi ada kesungguhan baik di legislatif maupun di eksekutif untuk membuat undang-undang tadi, pendanaan politik. Tadi juga saya udah tekanannya justru malam ini poinnya di sini. Pendanaan politik. Jadi kalau kita lihat ya misal kita lihatlah sejarah bangsa ini deh. 97 tahun yang lalu, tahun 1925. Itu Perhimpunan Indonesia yang ada dipimpin oleh Bung Hatta, Mangunkusumo, ya kan, itu di Belanda. Mereka bikin yang namanya Indonesia Merdeka. Sebelumnya namanya kan Pribumi gitu ya. Hindia bersatu terus menjadi Indonesia Merdeka. Majalah Indonesia Merdeka. Itu justru mereka adalah orang-orang yang memberikan semangat sehingga lahirnya Sumpah Pemuda yang 2 hari lagi nih. Sumpah Pemuda kan lahiran ente kan, Babe. Nanti kita sebut. Iya kan? Itu dipelopori dari itu justru media massa. Dan orang-orang dulu adalah mereka sangat tinggi idealisme mereka gitu loh. Tapi searah dengan perjalanan waktu, kemudian bangsa begini besar, tidak ada kata-kata lain lah. Harus dibenahi, ditata dengan baik. Terutama apa? Ujungnya itu adalah seperti yang Kang Ege bilang tadi. Kalau kita mau atur dengan baik, kita sudah atur sekarang beberapa kali pemilihan langsung. Undang-undang pendanaan politik. Kalau tidak, kita nggak tahu orang nyumbang berapa, benar nggak Kang Ege? Kan itu yang paling penting menurut saya. Sehingga orang menjadi curiga. Dan kalau Basar, tadi betul kata Mas Aris, mau kita sikat, mereka cari makan. Babe sekarang kalau cari Basar 50 orang gampang aja kan. Tinggal cari ruangan, cari gini, saya ngomongin ke Bang Fuad bantuin aneh dong. Pasti Bang Fuad bantuin gitu kan, bikin Basar. Saya juga korban Basar lah. Tahun 2013 hanya gara-gara datang di acara Hizbut Tahrir langsung dibilang radikal. Islam keras. Sampai sekarang hari ini. Sampai sekarang masih sampai ngecap. Sampai sekarang kita udah Tarpatnas, Suspatnas, Lemhanas Pemuda, Ketua Umum KNPI. Ya tapi tetap aja itu karena tadi gitu kan. Lebih baik kita sinking the ship dulu deh. Nggak usah nongol dulu aja kan. Melihat dulu situasi.
Tapi itulah itu mereka yang memang begitu kerjanya. Pak Dibayar. Madiasa Daud, satu orang buzzer, dia bicara di YouTube-nya. Dia berkata begini, dulu saya makan aja susah. Iya. Ini orang buzzer ini. Iya. Ya, cuma kita tidak sebut namanya. Dulu saya makan aja susah. Kemudian sekarang saya bisa berangkat ke luar negeri, bisa kemana saja. Dengan gampang dia berkata begitu. Dan mengadu domba gitu loh. Ya, itu dia. Dan orang itu masih dipelihara juga. Dan orang itu telah sering melakukan kesalahan, tapi sampai sekarang juga nggak ada satupun polisi yang menangkapnya. Nah, justru itu disintegrasi bisa terjadi tadi kalau secara struktural, legitimasi menjadi sangat rendah di masyarakat, represi tinggi, kemudian HAM juga tidak jelas, keberpihakan itu. Jadi perlu kepemimpinan. Ya saya bukan apa-apa, saya melihat bahwa ketika Pak Prabowo dulu, waktu saya juga berjuang untuk Pak Prabowo waktu itu dengan Mas Aris, itu waktu beliau punya ide ya untuk membesarkan bangsa ini melalui ide-ide besar beliau gitu, itu kita tertarik. Tapi kan kenyataannya pada hari ini misalnya, ketika nanti menjelang tahun 2024, saya mengharapkan betul sebuah sistem yang tertata rapi gitu, yang dibuat oleh para anggota legislatif kita, anggota terutama yang pemerintah kita yang ada. Ini semua Itu usulannya aja. Pak, ini semua usulan. Iya. Ini semua akan kita Tapi bukukan. catatan saya tadi satu itu benar. Supaya Yes. kita tahu nih, Kita rekam yang semua punya dengan baik. uang ini mainnya kemana? Karena tadi dibilang oleh Mas Aris, yang Pak Zul, ketum, dia bilang apa? Yang ngelola beras berapa orang? Yang ngelola ini berapa orang? Kepemilikan, Bang Fat lebih tahu tuh. Kepemilikan kelapa sawit misalnya 12 juta hektar siapa yang pegang? Jadi kalau oligarki ini bermain terus gitu loh, ya kan? Tidak ada batasannya. Bagaimana cara membatasi oligarki supaya tidak bermain? Undang-undang pendanaan politik, benar nggak Kang Eb? Mereka tidak bisa bermain di situ. Sebenarnya presiden yang kuat, dia bisa menggunakan pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata-kata milik negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu udah jadi persentase. Nggak boleh negara hanya punya 2%, 3%. Ya, tapi Anda bisa lihat dong Mbak Be, cultural lag ya, jurang kesenjangan betul tajam. Ada orang yang pengusaha kita nggak sebut tambang lah ya, punya sampai 10 pesawat private jet. Iya. Sementara yang lain daerahnya nggak makan, misalnya gitu. Ada kenyataan Mbak Be. Iya. Makanya saya kira, dan mereka punya kepentingan untuk siapa yang berkuasa akan datang. Iya, pasti. Untuk itu membatasi itu harus dengan undang-undang. Kalau enggak kita tidak bisa membatasi mereka. Baik. Saya kira gitu Kang Ebe. Ya, Kita terima dukung kasih. itu. Terima kasih. Terima kasih.